Tuh. Ya. Seperti itu. Tuh. Udah goyang. Oke. Ya seperti itu ya teman-teman. Oke, di video kali ini saya ingin mereview alat ini ya teman-teman. Ini alat untuk copot analog ya. Nah, kebetulan saya juga udah beli solder lagi nih. Karena emang butuh 2 solder ya. Solder ini nanti untuk ngasih timah pancingan. Nah, sedangkan yang ini nanti buat copot analog. Tanpa basa-basi ya teman-teman, kita akan langsung aja prosesnya. Pertama, teman-teman ini ini dulu ya. Ini masih solderan pabrik ya teman-teman. Ini analognya masih solderan pabrik dan belum pernah dicopot. Dia itu masih mungkin ini analog ori kali ya. Oke, gitu aja ya. Saya akan langsung mulai. Fokus dulu kameranya. Oke, nah langsung kita pancing satu persatu ya teman-teman. Mulai dari sini dulu. Wih, dia susah banget teman-teman karena emang menggunakan ini timah dari bawaan pabrik. Selanjutnya, oke, selanjutnya lagi, oke, sini, oke, oke, di sini, oke, juga oke. Oke. Selanjutnya yang kaki yang gede-gede. Oke. Ini rasanya solder yang baru saya beli ini kurang bagus ya teman-teman. Hasil panasnya itu nggak seperti solder saya yang asli, yang lama. Kacau. Tapi masih bisa digunakan, cuman rada effort banget. Ini aja tuh, nah tuh kan nggak mau nempel banget kan. Tuh, jadi agak lama gitu loh. Kalau solder saya yang lama ya, yang dulu mah nggak kayak gini ya, dia tuh langsung ces gitu. Oke, udah semua ya, sudah. Oke, nah ketika nanti teman-teman itu nambah timah itu harus banyak ya teman-teman. Seenggaknya itu ketika nanti dimasukin ke lubang yang ada di sini ya, lubang yang ada di sini kan ada lubang-lubangnya tuh. Sebentar ya, saya arahkan dulu. Nah, ada lubang-lubangnya. Nah, itu timahnya itu lebih gede daripada lubang-lubangnya teman-teman, biar ketika dia disentuhin tuh langsung macus gitu ya. Nah, oke, kita akan langsung ya teman-teman ya caranya. Pertama, ini jangan langsung dipakein itu, tapi bagian ini ya itu dikasih ini dulu. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini tuh pemberat teman-teman. Jadi teman-teman tuh nanti nggak perlu ini tuh ditarik pakai tang atau apa. Nanti kalau ini udah meleleh, dia pasti akan langsung jatuh gitu ya. Secara otomatis. Jadi nggak perlu pakai tang, pakai pakai apa itu namanya? Yang mainboardnya itu ditaruh, dicepit gitu kan. Terus habis itu ini dikasih tang gitu. Ini tuh di solder pakai copot analog gitu kan. Nah, terus ditarik kokak gitu. Kan susah ya teman-teman ya. Ribet. Jadi mending kayak gini aja. Oke, kita akan langsung mulai. Saya jauhkan sedikit ya. Saya langsung mulai ya teman-teman. Nih, perhatikan. Oke. Sebentar. Nah, ini udah pas. Kita lihat. Sebentar, nggak pas teman-teman. Kok susah ya pasnya ya? Sebentar teman-teman, ini lubangnya
Jadi gini kalau nggak salah kira-kira. Nah gini dah. Sebentar, ini belum dapat pasnya. Tuh sialan. Sebentar teman-teman. Nggak dapat pasnya. Nah ini pas nih. Kita lihat apa yang akan terjadi. Tuh udah goyang. Oke ya seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak perlu apa namanya ya, dikasih tang ya itulah, nggak perlu lah. Kalau itu udah berat digoyang dikit pasti langsung jatuh. Ini hasilnya teman-teman. Ini ya teman-teman ya, solder saya itu bisa panas banget, tapi kok yang baru saya beli kok nggak mau ya. Ini tuh dia panas banget teman-teman, gitu. Oh ya, untuk bersihin ininya ya, matanya ini, itu nanti akan saya bikinin video di selanjutnya ya teman-teman ya, di video yang lain nanti selanjutnya. Jadi kalau ini nggak dibersihin, itu ketika pas dicesin itu dia kurang apa ya, kayak solder yang dia tuh matanya hitam, jadi kayak kurang cepet gitu loh. Tapi kalau misalnya nanti dibersihin, itu pas disentuhin langsung ces gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Kita lanjut sebentar. Waduh, sebentar teman-teman ya, taruh dulu. Oke. Kita lanjut analog yang sebelah sini ya. Ini juga masih solderan pabrik ya. Kita langsung cek lagi. Jadi nggak cuma sekali ya, tapi 2 kali. Kita solder dulu pakai solder yang ini ya. Ini soldernya malah kurang panas kok. Tuh. Gak enak banget, serius. Padahal mereknya sama. Saya juga bingung. Masa iya ada yang ori, ada yang KW gitu. Biasanya kalau saya nyolder nggak selama ini ngefeknya, itu langsung biasanya langsung ces gitu. Ini malah agak lama ini. Tuh kan, tuh susah ngefeknya. Parah banget sumpah soldernya. Kayaknya harus saya balikin sih ini. karena nggak sesuai. Soldernya sih nyala ya. Cuman kalau dibikin perbandingan dengan punya saya yang dulu, yang saya beli itu beda dia teman-teman. Dia tuh lebih panas punya saya yang dulu, jauh lah. Punya saya tuh kalau buat nyolder tuh enak banget gitu. Ini kok kayak lihat ya teman-teman. Nih, udah saya kasih timah kan? Tuh. Saya kasih timah. Nah, hasilnya cuma sedikit doang kayak gitu. Mungkin harus di zoom ya. Harus di zoom harus di fokus gitu. Ini juga nih sama. Tuh. Nah, ini udah mulai bisa nih. Nah, ini malah nggak bisa juga nih. Tuh. Nah kan? Nah, ini udah bisa. Jadi kayak aneh ini. Nih tuh. Dia biasanya kan langsung meleleh ya. Ini rada kurang mateng lah gitu timahnya. Padahal ini pakai timah yang bagus loh. Ternyata ada ya solder yang mereknya sama tapi hasilnya itu nggak sesuai gitu. Ada gitu loh. Ya saya kira ya nggak ada gitu kalau udah mereknya sama ya. Sama ya, ternyata ya ini tuh buktinya. Kita lanjut ya teman-teman. Solderin satu-satu. Ini nanti saya balikin karena soldernya nggak worth it ya. Aslinya nggak worth it dia. Lama banget tuh, coba lihat. Parah. Oke, udah gitu aja. Kita langsung copot ya. Tadi kan sambil saya pegangin. Nah, ini sambil dia tetap di sini aja. Soalnya kalau sambil dipegangin malah nggak pas dia. Nih saya posisikan yang enak. Ya, nah oke. Lalu, oh ya saya lupa teman-teman. Dikasih ini dulu. Teman-teman bisa bikin dari apa aja ya. Saya pemberatnya itu pakai ini. Tapi teman-teman bisa pakai baut, bisa pakai
paku, bisa pakai apa gitu untuk memberatkan dia gitu. Semakin berat semakin bagus gitu ya teman-teman ya. Nah kayak gini ya, dicepit aja. Oh ya, dia nggak muat ya. Sebentar teman-teman, butuh tambahan. Gini aja mungkin ya. Oke. Nah. Oke. Ya dia tinggi ya. Kita langsung copot. Alatnya bagus ini ya teman-teman ya. Nih, alat ini bagus. Cuman solder teman-teman harus sesuai juga ya, nggak boleh solder yang jelek gitu terus dipakai gitu. Wah, itu buang-buang waktu yang ada malah nanti. Ini udah mulai pas nih. Sebentar saya pasin dulu. Nah, ini kayaknya udah pas nih. Udah pas belum sini? Nah, udah pas ya kayaknya ya. Nah, ini udah pas nih. Jadi emang susahnya itu untuk ngepasinnya itu loh teman-teman. Misalnya kayak gini ya. Ini kan dia manas nih. Ini tinggal teman-teman giniin aja nih, tuh. Nah, tuh. Ini udah mulai meleleh dia. Tuh. Nah, ya. Seperti itu ya, sesimpel itu. Dan di sini nggak perlu dikasih flux ya teman-teman. Kalau teman-teman ada flux, mau kasih flux ya silahkan aja. Tapi kalau nggak ya nggak apa-apa gitu. Nih hasilnya. Solderan pabrik ya, bukan solderan yang biasa. Jadi masih solderan pabrik awalnya. Jadi wajar ya teman-teman. Apalagi solder yang saya pakai yang satunya itu jelek banget gitu. Dia tuh dikasih timah tuh wah nggak bisa nih gitu kan. Teman-teman perhatikan. Nih saya kasih tunjuk nih. Padahal soldernya sama mereknya tapi hasilnya kok bisa beda. Nih saya tunjukin. Perhatikan ini teman-teman. Ini suhunya kelihatan nggak ya? Sebentar ya, saya biar kelihatan dulu. Nih tuh. Ya, 470 ya teman-teman. Suhunya kelihatan nggak? Nah tuh 470 ya. Nah lalu yang satunya ini ya, ini juga sama. Lihat 470 ya. Tapi bedanya Celsiusnya itu kedip gitu teman-teman. Sedangkan kalau yang punya saya yang dulu ya, ini perhatikan. Nah sebentar. Nah tuh Celsiusnya itu nggak kedip-kedip, dia tetap oke, tetap diem ya. Walaupun casingnya sama, ini itunya sama, wah tapi tetap aja tuh beda di bagian indikatornya ya. Tuh. Nah sekarang kita akan cek seberapa bagus panasnya ya masing-masing solder. Di sini saya malah bahkan pakai ini loh, bukan pakai mata solder yang lancip, bukan loh. Tapi saya pakai yang kayak gini. Perhatikan ya teman-teman. Perhatikan. Tuh. Ya, padahal saya pakai yang kayak gini loh, gede loh. Bukan mata solder yang ujung lancip, bukan. Tapi dia maknyusnya kayak gini. Sedangkan kalau di Sedangkan kalau di mata solder yang ini ya, tuh. Dia oke juga manas pas gini. Tapi kalau pas digunakan buat nyolder itu aneh gitu loh. Dia tuh nggak sepanas yang kayak itu. Saya tuh bisa bedain teman-teman. Ya. Serius ini menurut saya jelek banget soldernya KW. Saya juga belinya tuh harganya 55 ya. Harganya segitu. Padahal aslinya kan harganya kan 70-an ya. Nah, saya kira ya sama mereknya ya. Ternyata yang datang malah kayak gini gitu. Gitu ya teman-teman ya. Untuk video copot analog udah saya perlihatkan dengan mudah ya, nggak usah pakai flux, nggak usah pakai penjepit ya. Yang penting pas teman-teman ini nempelin itunya untuk copot analognya itu, mata copot analog ke mainboard yang di setik ya.
itu pas gitu, kaki-kaki analognya tuh pas. Nanti ketika dia udah mulai panas, nanti dia akan goyang tuh analognya. Teman-teman tinggal digoyang aja dikit, nanti akan jatuh gitu. Nggak usah ditarik-tarik pakai tang ya. Kalau menurut saya gitu. Terus solder yang digunakan harus panas ya. Terus sebelum ini harus dipancing dulu gitu. Itu tadi di video dia itu masih solderan pabrik teman-teman. Itu poin pertama. Yang poin kedua, soldernya ini kurang bagus. Jadi mungkin kalau soldernya lebih bagus, proses pencopotannya nggak kayak tadi. Mungkin bakalan lebih pluk-pluk gitu, enak banget gitu. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.